rencana pembelajaran semester kita terkait mata kuliah DAI. Seperti kita ketahui, namanya DAI itu desain. Jadi basisnya memang mendesain, dan apa yang didesain selama nanti kalian 4 tahun itu bertahap dari desain yang paling sederhana ke desain yang cukup kompleks. Nah, sekarang di semester 3 ini kalian akan masuk ke DAI 2, Desain Arsitektur Islami. Dari namanya saja seperti DAI 1, memang nanti akan ada nilai-nilai Islam yang diinternalisasi ke dalam desain kalian. Inilah yang membedakan produk desain arsitektur dari kampus UIN dengan kampus lain. Oke, kemudian kompetensi dasar yang diharapkan ada adalah mahasiswa diharapkan mampu mendesain fungsi tunggal. Jadi nanti objek yang didesain itu sudah punya fungsi tunggal sederhana. Tidak hanya punya fungsi, tapi dia fungsinya juga berbasis budaya komunitas. Kalau dibedakan dengan DAI 1, kalau DAI 1 mungkin basisnya itu kalian lebih ke eksplorasi bentuk ya, karena masih belajar mengolah bentuk, mentransformasi bentuk, meskipun ada fungsi yang sangat sederhana ditempelkan di DAI 1. Kayak misalnya kemarin DAI 1 desain apa saja? Sculpture, desain enggak? Iya, sculpture. Oke. Sculpture fungsinya untuk apa? Identitas sama. Ya, Identitas. Jadi fungsinya biasanya hanya berkisar tentang fungsi-fungsi yang berhubungan sama keindahan, estetika. Ya, desain apa lagi? Habis sculpture. Playground, Bu. Playground. Nah, playground ini juga sama. Jadi ada fungsi yang tapi fungsinya tidak cukup kompleks. Nah, di DAI 2 ini kalian akan mulai belajar tentang memasukkan fungsi, yang fungsi ini akhirnya punya aktivitas pengguna ke dalam bangunan. Bu, gimana saya masukkannya? Nah, ternyata dalam sebuah proses desain itu ada caranya. Dan nanti kalian akan mulai mempelajari di DAI 2 melalui yang namanya analisis fungsi. Apa sih Bu analisis fungsi-fungsi? Kenapa sih Bu perlu dianalisis orang namanya fungsi-fungsi untuk sebagai tempat makan ya? Sudah cukup, ternyata tidak sesederhana itu. Kita ambil contoh nih ya, nanti mungkin akan dipelajari lebih dalam di pertemuan kedua atau tiga. Misalnya untuk fungsi sebagai tempat sholat, fungsi sebagai tempat ibadah misalnya. Ternyata dalam fungsi tempat ibadah ini ada beberapa aktivitas di dalamnya yang perlu kalian breakdown nanti, yang akan dijabarkan dalam analisis fungsi. Misalnya satu, sebagai tempat azan, aktivitasnya azan, aktivitasnya iqomah, aktivitasnya sholat sunnah, aktivitasnya berdiskusi ceramah misalnya. Jadi dalam satu fungsi ternyata itu ada beberapa aktivitas yang kalau kita tidak breakdown itu tidak muncul. Nah, di DAI 2 ini kalian akan belajar menstrukturkan tahapan-tahapan itu ke dalam sebuah proses desain, disebut dengan analisis fungsi. Inilah yang membedakan analisis di DAI 2 dengan di DAI 1. Jadi lebih sistematis dan terstruktur. Kemudian saya lanjutkan, selain bicara fungsi, jadi kalian juga sudah memikirkan tentang basis budaya dalam objek tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip usul fikih, terutama penghindaran kemudorotan dan pengambilan kemanfaatan dalam desain. Ini kalau kita sebut, bisa kita sebut adalah menghindari kemudorotan dan mengambil kemanfaatan. Ini adalah nilai Islam yang berusaha kita masukkan dalam objek atau dalam perancangan DAI 2 ini. Kemudian selain ada aspek fungsi, ada aspek nilai-nilai Islam, kalian juga akan memperhatikan budaya tapi dalam pandangan Islam. Jadi budaya dalam pandangan Islam itu adalah tidak semerta-merta kita ngambil budaya, ya udah kita ambil nih, misalnya budaya K-pop kita ambil, tapi nanti di sini ada proses kalian, misalnya dalam satu masyarakat ada budaya yang ternyata tidak selaras dengan nilai Islam, nanti itu perlahan-lahan dianalisis, direduksi. Oh, ternyata kalau budaya ini tidak bisa kita masukkan dalam perancangan. Jadi sudah ada tahapan analisis yang seperti itu nanti di project DAI 2 ini. Kemudian ada learning outcomes yang akan kita capai secara umum. Jadi nanti mahasiswa itu bisa memahami desain arsitektur Islami yang menitikberatkan fungsi budaya dan estetika.
Kemudian mahasiswa sudah mampu mendesain ruang-ruang di dalam bangunan yang ditujukan untuk mendukung penjagaan akhlak dan perilaku. Kemudian mahasiswa mampu mendesain bangunan yang memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Kemudian mahasiswa mampu mendesain bangunan tepat guna atau mungkin tidak mubazir ya, yang ini juga syarat dengan nilai Islam. Kemudian mahasiswa mampu menghasilkan desain yang membuat penggunanya lebih nyaman dan aman ketika berada di dalam bangunan. Yang keenam itu nanti ini terkait output yang dihasilkan ya. Yang pertama kalian kalau di DAI 1 biasanya cuma gambar satu lembar denah tanpa potongan dalam satu lembar, itu nanti biasanya nih minimal kalau DAI 2 itu sekitar 30 lembar ke atas. Karena analisis fungsinya aja bisa kadang 20 halaman, analisis tapak 10 halaman. Jadi akan mulailah kalian punya produk desain yang produknya cukup tebal nanti di DAI 2 ini. Jadi ada isinya apa saja, ada data tapak. Selain data tapak ini ada data objek, nanti akan kita jelaskan. Jadi kalian juga akan memaparkan nanti yang didesain itu objeknya apa, dikaji. Ada data tapak, data objek, ada analisis. Analisis ini cukup banyak, jadi mulai dari analisis tapak. Apa sih analisis tapak? Sudah paham ya? Analisis terkait ya tapaknya, di mana dia dibangun. Kemudian ada analisis fungsi yang sudah saya jelaskan singkat tadi, ada analisis bentuk, dan analisis budaya. Mungkin analisis budaya ini bisa dianalisis di bagian awal, nanti kita akan jelaskan outline-nya. Kemudian akan ada konsep. Konsep itu tidak hanya konsep secara umum, tapi ada konsep dasar, yaitu konsep umum yang akan di breakdown ke dalam konsep tapak, konsep bentuk, dan konsep ruang. Konsep tapak, konsep bentuk, dan konsep ruang ini adalah merupakan kesimpulan atau sintesis dari proses analisis yang sudah kalian lakukan di tahap analisis. Kemudian ada gambar arsitektural, ini seperti biasa denah, tampak, side plan, layout, potongan, kemudian perspektif interior, perspektif eksterior, dan detail. Kemudian ada aprep. Aprep ini, jadi nanti setelah kalian punya produk desain di logbook, nanti logbooknya A4, itu di sekitar minggu setelah UTS itu kalian akan menyalin ulang semua yang sudah kalian desain ke aprep. Aprepnya ini menggunakan kertas A1. Yang maket ini akan dijadikan sebagai bahan presentasi di ujian akhir UAS itu apa? Ujian akhir semester bersama dengan maket dan presentasi oral. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kalian lalui di sini. Kemudian terakhir ada kemampuan yang diharapkan punya kemampuan sketsa dan gambar presentasi secara manual. Jadi semua proses yang kalian lakukan, baik menulis maupun mensketsa dan menggambar nanti dilakukan secara manual. Bu, boleh tidak Bu? Saya itu sudah mahir sekali Bu, 3D Max atau SketchUp. Saya pakai itu. Boleh. Tapi 3D Max atau media digital hanya digunakan sebagai alat bantu. Misalnya ada mahasiswa yang kesulitan memvisualisasikan perspektif. Jadi boleh menggunakan 3D Max atau SketchUp untuk alat bantu, tapi finishing akhir misalnya ketika sudah diblot, ditarik garis tetap menggunakan manual. Pewarnaan juga masih menggunakan manual. Mewarnanya pakai apa, Bu? Bebas. Tapi tidak disarankan menggunakan pensil warna. Itu kayak sudah kasihan kalian kelamaan. Yang paling cepat bisa pakai Illustrator, cat air. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke halaman selanjutnya. Jelas? Oke. Kalau jelas apa ngantuk apa lapar ini? Bagus, ada pertanyaan? Karena yang terlihat di itu saya bagus. Belum ada. Paham ya? Bagus ya? Saya tes bagus. Di DAI 2 kita desain apa bagus? Apa bedanya sama DAI 1? Di DAI 2 kita mendesain masjid. Kok tahu saya belum bilang masjid loh? Wih, kamu itu ya lu, nggak ada ya, masjid. Saya sepil apa itu namanya? Kemarin tanya-tanya cutting juga, Bu. Oke.
Itulah. Terus mendesain masjid, terus apa bedanya sama DAI 1? Bedanya nanti mungkin lembaran kemarin cuma sedikit ya DAI 1, dan sekarang DAI 2 mungkin bisa 30 lembar dan bisa diilustrasikan lewat apa itu namanya? Lewat visual gitu. Kayak laptop. Apa maksudnya? Oke. Bagus, pilih temanmu untuk cerita juga. Siapa temanmu? Suruh jelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Pilih bagus, pilih temanmu. Ya, Disuruh pilih. milih teman kayak milih jodoh aja tuh. Malu-malu. Pilih teman satu. Ya, Bu. Si Afifah udah ketawa tuh, Afifah aja dah. Oke, saya milih Nurlina, Bu. Yang dipilih Nurlina. Silakan Mbak Nurlina. Coba raise hand supaya wajahnya muncul. Oke, Mbak Nurlina, apanya Mas Bagus? Bukan apa-apa, Bu. Oh, bukan apa-apanya. Ya, silakan Mbak Nurlina. Dulu sekelas Bu, di DAI 1 Bu. Oh, dulu sekelas. Oke, Mbak Nurlina. Silakan Mbak Kayaknya Nurlina. ada memori deh, bagus. Iya, bagus. Silakan Mbak Nurlina. Apa Jadi yang tadi- membedakan DAI 2 sama DAI 1? Oh, jadi yang tadi saya catat itu yang pertama memasukkan desain dalam proses bangunan. Hah? Terus yang kedua menganalisis fungsi. Oke. Misalnya tempat ibadah itu digunakan untuk aktivitas apa saja seperti azan, ceramah dan lain-lain. Oke, sip. Oke, baik. Sudah sarapan kayaknya Mbak Nurlina ya. Cukup fokus. Hati-hati wajahnya yang melas. Biasanya saya tunjuk nanti ya. Jangan melas-melas. Ketahuan kalau belum sarapan. Next ya. Kita masuk ke peraturan perkuliahan. Jadi setiap mahasiswa wajib memiliki RPS atau SAP dan memperhatikan jadwal perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Jadi nanti setelah ini mungkin kita tidak akan sering bertemu Zoom secara bersamaan. Mungkin Zoom-nya Zoom kecil yang materi-materi akan disampaikan melalui video tanpa perlu kelas Zoom. Jadi biasanya Zoom mungkin hanya untuk asistensi atau diskusi dengan dosen pengampu. Jadi setelah ini metode kita kebanyakan menggunakan metode asinkronus, jadi tidak perlu mendengarkan saya misalnya menerangkan seperti ini. Kemudian setiap mahasiswa wajib memiliki logbook ukuran A4. Jadi disiapkan kertas sketchbook ukuran A4, digunakan untuk mengerjakan semua tugas plus untuk asistensi ke pengampu masing-masing. Mungkin nanti di beberapa pekan depan akan ada asisten dosen, tapi sebelum ada pengumuman tersebut, asistensinya ke pengampu masing-masing. Gimana Bu asistensinya? Seperti DAI 1, ada banyak teknis ya. Bisa Zoom, bisa Google Classroom, bisa media lain lah boleh. Jadi biasanya, misalnya minggu ini nih tugasnya membuat analisis fungsi dikerjakan. Kita kan biasanya dikumpulkan minggu depan nih, hari Kamis juga. Biasanya mungkin di hari Rabu atau Selasa itu kita akan asistensi atau diskusi dengan dosen pengampu dan dosen asisten menggunakan. Jadi diskusinya menggunakan bahannya logbook yang sudah dikerjakan pekerjaannya. Kemudian akan dilakukan penilaian progres sesuai jadwal pada SAP. Biasanya progres ini punya kontribusi nilai yang cukup besar di nilai akhir nanti ya. Jadi biasanya yang meskipun gambarnya bagus di akhir tapi tidak berprogres dengan baik, itu nilainya tidak akan maksimal. Karena yang kita nilai bukan hanya hasilnya tapi juga prosesnya. Kenapa sih seperti itu? Untuk menghindari adanya kecurangan akademik. Jadi kalau kita tidak berprogres dengan baik, itu ada kemungkinan misalnya karya kita itu bukan karya kita secara murni gitu loh, tapi misalnya mengambil dari karya orang lain. Jadi progres itu punya persentase nilai yang cukup besar di desain. Kemudian ini ya, wajib asistensi minimal 1 kali seminggu. Jadi setiap minggu wajib asistensi, dibuktikan dengan tanda tangan di lembar logbook yang diasistensikan. Tanda tangannya gimana Bu? Kan kita online, nantilah difikirkan ya. Progres dan asistensi secara online sebagai pengganti presensi. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi kenapa progres itu penting dan progres ini dinilai sebagai bagian dari absen. Barang siapa yang
tidak progres sama dengan tidak absen. Kalau tidak progres 4 kali otomatis gugur ya. Apa sih bahasa itunya? Gugur sebelum berkembang. Kemudian, terlambat mengumpulkan tugas tidak akan diterima dengan alasan apapun. Kecuali yang alasan syar'i ya, misalnya Bu, saya ternyata pas mengumpulkan auzubillah min zalik sakit atau ada musibah apa, boleh. Tapi komunikasi ke dosen pengampu sangat diperlukan. Jadi jangan tiba-tiba nanti di akhir, Bu, kemarin karena saya ada gini ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu silakan dikomunikasikan ke dosen asisten, dosen pengampu masing-masing. Izin tidak masuk kelas maksimal sebanyak 3 kali dalam 1 semester. Bu, gimana kalau saya tidak progres 2 kali, tidak masuk 3 kali? Berarti sama dengan gugur. Jadi kalau kalian sudah tidak masuk 3 kali, otomatis kalian hanya tidak boleh progres 1 kali. Karena tadi peraturannya adalah progres dan asistensi, terutama progres ya, progres mingguan itu dihitung sebagai pengganti presensi. Nomor 8, alasan tidak ikut adalah alasan-alasan syar'i, alasan tidak ikut perkuliahan, tadi sudah saya jelaskan, dan mahasiswa harus mengikuti seluruh proses termasuk progres di kelas yang dilaksanakan secara online. Baik. Kemudian, nah kita masuk ke apa sih yang mau kita desain. Tadi si Bagus sudah spill dikit nih, kita mau desain apa. Betul, kita mau mendesain masjid. Ya Allah Bu, masjid itu tuh gede loh Bu. Bayangkannya jangan Masjid Agung Surabaya misalnya atau Masjid Istiqlal. Ini kalian masih anak SD lah kalau misalnya paribasa nih. Kalau di semester 3 itu masih kecil lah. Jadi yang didesain juga ruang lingkupnya masih kecil. Jadi yang didesain adalah masjid lingkungan. Masjid lingkungan itu masjid apa? Masjid yang ada di lingkungan kalian. Biasanya kalau di lingkungan itu skalanya apa? Apakah RT atau RW? Apa skala masjid lingkungan itu? Desa Bu biasanya. Di desa, betul ya. Skalanya desa atau kelurahan. Yang rumahnya tidak di desa mungkin kelurahan. Oh, bukan anak desa kamu gitu. Jadi mungkin kelurahan ya. Jadi yang didesain adalah masjid lingkungan. Walah, kecil Bu kalau masjid lingkungan. Nah, jangan merasa jumawa dulu karena ternyata yang didesain bukan masjid biasa tapi masjid yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat sholatnya orang-orang lingkunganmu, tetapi masjid yang ada komunitasnya. Nah, ini nanti tantangannya di sini. Komunitas itu apa sih Bu ya? Sekelompok masyarakat, sekelompok orang yang dia punya aktivitas khusus di luar dari aktivitas ibadah. Nah, di sini nanti kita akan membagi si komunitas ini ke dalam 4 komunitas. Yang komunitas ini nanti akan dibagi di kelas masing-masing. Jadi biasanya satu komunitas itu isinya 4-5 orang. Apa saja komunitasnya? Ada komunitas literasi. Literasi itu apa sih, Haidar? Diskusi ngaji. Baca membaca. Itu Ya. membaca. Berhubungan dengan literatur. Kalau misalnya yang dibaca kitab kuning mungkin jadi diskusi dan ngaji ya. Tapi ini secara umum. Kemudian ada komunitas seni Islami. Ini tidak membingungkan ya, cukup jelas ya. Ada komunitas kebun organik dan terakhir komunitas 3R, reuse, recycle. Nah, ini nih. Jadi, ketika ada komunitas, otomatis masjid ini secara bentuk itu biasanya akan sedikit, bukan kalau bentuk mungkin umum ya, secara fungsi itu akan punya tambahan fungsi. Jadi kalau pada umumnya nih misalnya masjid itu hanya punya ruang sholat utama sama serambi, mungkin saja nanti untuk desain masjid komunitas ini ada ruang tambahan. Meskipun ruang tambahan itu tidak wajib karena mungkin ada beberapa komunitas itu yang tidak perlu ruang khusus. Misalnya kayak komunitas seni Islam, Bu, saya enggak perlu ruang khusus kayaknya, Bu, karena mungkin bisa latihannya di serambi, karena terbatasnya lahan. Jadi nanti ini bisa dikompromikan ya isu-isu desain ini. Cuman pada dasarnya fokus kalian merancang itu tidak hanya satu, tidak hanya mendesain masjid untuk tempat ibadah, tapi juga mendesain masjid untuk mewadahi satu komunitas tertentu.
Misalnya nih ada anak yang dapat kebagian masjid komunitas kebun organik, akhirnya muncul ide, Bu, ini lahannya luas misalnya. Terus ternyata orang di sini itu perlu peningkatan kesejahteraan ekonomi. Jadi selain saya kasih kebun, saya kasih toko deh, Bu, di depannya supaya masyarakatnya itu bisa belanja sayur di situ nih. Jadi ada tambahan ruang baru di situ selain dari ruang ibadah. Nah, nanti kalian akan berproses desain di analisis yang seperti itu ya. Oke, yang ini sudah saya jelaskan terkait tadi ada 4 komunitas, terdapat halaman dasar, ada fungsi, ya ini sudah saya jabarkan ya. Oke, next. Sampai sini dulu ada pertanyaan terkait komunitas. Ya, Bu. Jelas? Saya Gofur? bertanya. Ya, Ya. silakan Mas Gofur. Kalau misalkan di suatu masjid tidak terdapat 4 komunitas dari yang disebutkan tadi, itu apakah kita menciptakan komunitas sendiri atau bagaimana, Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Gofur. Saya jelaskan lagi ya. Jadi gini, nanti kalian akan menjelaskan masjid lingkungan. Bu, tempatnya di mana? Tempatnya pada umumnya, dulu idealnya, kalau kalian offline itu kita akan menentukan satu lokasi. Kalian survei. Tapi karena pandemi, jadi lokasinya adalah di lingkungan kalian masing-masing. Otomatis setiap anak akan berbeda kecuali rumahnya tetanggaan. Ya, satu. Yang kedua, Bu, gimana? Bu, berarti saya mendesainnya di mana? Mendesainnya lokasinya adalah di lokasi masjid lingkungan kalian masing-masing. Misalnya sekarang kalian ada masjid desa namanya Masjid Baitur Rahim. Ya di situ. Hanya saja masjidnya itu dianggap tidak ada. Kalian hanya meminjam tapaknya. Satu, poin pertama. Yang kedua, Bu, gimana kalau ternyata di desa saya itu orangnya tuh mager-mager, nggak ada komunitasnya? Ya sudah, kalian membuat komunitas, membuat komunitas gitu loh. Dianggap ada komunitas di situ. Terus gimana, Bu, kita cari datanya? Carinya nanti berdasarkan referensi. Nanti akan ada banyak referensi. Misalnya nih Mas Gofur, dapatnya nanti komunitas literasi. Jadi nanti Mas Gofur turun ke masjid lingkungan, survei tapaknya di situ, kemudian mencari referensi atau rujukan boleh di buku, di internet terkait literasi. Oh, ternyata komunitas literasi itu orangnya segini loh, biasanya ada 20 orang. Oh, mereka itu sukanya baca buku loh, mungkin jadi perlu perpus. Jadi dapat datanya dari kalian melakukan studi literatur. Dan itu akan dilakukan di minggu ini sebagai tugas hari ini. Jadi selamat Mas Gofur sudah memberitahu teman-teman kalian tugasnya akan turun banyak hari ini. Oke, sudah. Mas Gofur ada pertanyaan lain? Jelas enggak pertanyaan saya? Jawaban saya. Alhamdulillah jelas. Makasih, Bu ya. Ya, ada pertanyaan lain? Bagus sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan izin lain? bertanya. Raise hand biar mukanya naik ke atas. Silakan. Mas Gofur langsung pindah tempat itu dia. Loh. Kemana Mas Gofur? Jalan dia. Karena layarmu kelihatan di layar saya. Ya, yang bertanya siapa? Ya, raise hand dulu. Sudah raise hand? Namanya siapa? Oke, Mbak Ibrah. Ya, silakan Ibrah. Itu bukan di dekat rumah saya itu masjidnya masjid raya. Terus kalau misalnya mau ngambil masjid di luar dari daerah saya itu boleh, Bu? Masjid raya adanya, gede dong. Besar Ibrah berarti? Iya, Bu. Boleh deh, nanti dikonsultasikan ke dosen pengampu. Jadi ada range luasan nanti. Jadi masjidnya antara luasnya 500 sampai 1000 meter persegi. Ya, jadi segitu aja. Nanti kalau kebesaran kasihan kalian ya. Bu, makasih. Jelas Pak Ibra. Oke, ada pertanyaan lain? Jelas ya? Prihandini. Oke, silakan Mbak Prihandini. Ini Mbak Prihandini itu pokoknya yang langganan bertanya. Iya, Mbak. Itu saya mau bertanya tadi
disebutkan kalau ini berkelompok ya Bu, 4 sampai 5 anak. Ya, Nah, itu kan kita dari tempat yang berbeda-beda. Nah, pemilihan tapaknya itu dari salah satunya saja atau bagaimana, Bu? oke. Yang berkelompok itu bukan tapaknya, tapi menentukan komunitasnya. Jadi tapaknya tetap sesuai dengan daerah masing-masing dengan batasan lahan 500 sampai 1000 meter persegi. Tapi komunitasnya yang sama, misalnya nih Priandini sekelompok sama Ibra, sama Haider, sama Gofur. Tapaknya tetap sesuai lokasinya masing-masing, cuman sama-sama dapat komunitas literasi. Jadi mungkin bisa nanti sharing atau diskusi tentang data-data komunitas tersebut. Begitu ya Mbak Prihandini. Panggilannya Iya, siapa sih? Dini ya, Bu. Dini, biar nggak panjang. Gitu ya, Din ya? Iya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Pertanyaan lain? Sudah. Oke, next. Kita masuk ke penjelasan yang cukup mendebarkan, yaitu penjelasan tugas. Nah, ini minggu 1 ini udah panjang gini nih kalian nih. Tuh. Ya. Oke, hari ini tanggal 9 September akan ada penjelasan SAP kontrak yang sudah saya jelaskan sekarang, dan pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas mungkin nanti teknisnya nanti di akhir ya, karena kita kelas bersama, bisa lewat grup atau mungkin breakout nanti. Kemudian akan ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok, setelah itu kelompok akan dibagi ke dalam 4 jenis komunitas. Ada literasi, seni Islam, kebun organik, dan 3R. Nah, setelah ini kalian mendapatkan tugas untuk mencari dan mengumpulkan data, literatur, dan studi banding objek sejenis terkait dengan isu dan permasalahan budaya komunitas dan survei pengguna. Nah, jadi ada 2 tugas yang perlu kalian susun. Yang pertama adalah kajian literatur atau studi literatur. Kemudian ada studi banding. Studi literatur itu apa sih Bu yang distudi? Yang pertama terkait dengan komunitas tersebut. Misalnya nih, si Ibra dapat literasi, ya cari komunitas literasi itu apa sih? Polanya itu seperti apa sih? Struktur organisasinya ada enggak sih? Aktivitasnya itu seperti apa mereka biasanya? Terus mereka perlu ruang apa saja, itu silakan dicari datanya. Nyarinya di mana? Di pasar. Enggak lah ya. Di mana nyarinya? Di mana nyarinya? Googling. Di mana? Di Google, Bu. Atau Di Google, subhanallah. Google itu ya, dia itu kayak teman sejati kita. Di internet lah ya, tidak hanya di Google, kalian bisa cari di macam-macam di internet deh. Kalau mau ke perpustakaan sekitar juga boleh, tapi kayaknya anak sekarang mendingan ke internet. Ya, dicari datanya. Ini sudah cukup banyak, Bu. Carinya di kakak tingkat. Nah, awas ya nanti kalau ketahuan sampai datanya sama. Boleh, Bu. Boleh ya cari info ke kakak tingkat, tapi ya itu tadi jangan sampai menyontek. Karena biasanya dosen itu kayak setengah dukun. Mungkin ntar lah tahu aja siapa yang itu. Kalau nggak ketahuan sekarang, biasanya ketahuannya pas lulus. Ada kasus dulu zaman saya itu aman selama 4 tahun sampai lulus. Ternyata ketika lulus ketahuan kalau dia plagiat, itu dicabut gelar sarjananya. Nah, kalian jangan sampai ya. Kalau saya sih ketahuan enggak ketahuan, nanti itu lebih bahaya kalau balasannya di akhirat. Ya, belajar jujur. Kemudian balik ke sini. Yang dikaji adalah kajian literatur terkait komunitas. Nah, ini kalau bisa kata-kata DAI desain kata-kata. Konsepnya kalau kalian membuat pekerjaan DAI itu agak beda sama pekerjaan non desain. Jadi nanti basic kerjaannya itu gambar, kemudian diagram, intinya infografis lah ya. Jadi jangan kurangi sebisa mungkin itu banyak kata kayak nulis buku cerita. Jadi misalnya data komunitas, jangan. Jadi buat aja gambar, tulisannya 1 kata aja. Jadi nanti bentuk-bentuknya kayak infografis gitu ya.
Kemudian selain studi literatur ini mungkin tidak ditulis di sini terkait komunitas, kalian juga perlu mencari tahu tentang masjid. Karena masjid itu perlu dicari tahu, jadi kalian juga cari studi literatur tentang masjid. Masjid itu apa sih secara definisi? Masjid itu biasanya fungsinya seperti apa sih? Jadi selain ada data literatur, studi literatur komunitas, ada studi literatur tentang masjid. Ya. 2 berarti. Saya tambahkan di sini deh. Mungkin nanti Bapak Ibu yang oh ini PDF, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan juga nanti, ya. Setelah literatur, ini dikerjakannya di mana, Bu? Di logbook. Berapa lembar, Bu? Terserah, minimal 2. Jadi info komunitasnya 1 lembar, info masjidnya 1 lembar. Bu, boleh saya buat 10? Boleh. Yang penting isinya itu berbobot, bukan cuman banyak. Cuman rata-rata biasanya 2 sampai 3, 4 lembar gitu ya. Next, selain melakukan studi literatur, ada studi banding. Studi bandingnya gimana, Bu? Kan kita nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana. Studi bandingnya sama lewat internet. Yang di studi bandingkan apa, Bu? Nah, yang di studi bandingkan adalah 2. 1, studi banding terkait masjid. Masjidnya masjid apa, Bu? Saran saya cari masjid yang didesain oleh arsitek. Supaya kalian bisa tahu seperti apa sih program ruang yang baik, seperti apa sih hubungan antar ruang yang baik, seperti apa sih sistem sirkulasi yang baik. Jadi cari objek masjid yang didesain oleh arsitek. Setiap anak berbeda. Nah, kebanyakan kesalahan anak-anak ketika studi banding itu mereka cuman menggambar masjidnya sama dideskripsikan saja. Misalnya nih saya menstudi banding masjidnya Pak Ahmad Nu'man Masjid ITB. Jadi cuma ditulis setelah digambar masjid ditulis ini adalah masjid yang dirancang oleh Ahmad Nu'man yang di pada ini, masjid ini udah gitu doang. Padahal namanya studi itu kita itu menganalisis. Biasanya kalian kalau instruksi tambahan adalah kalian tambahkan aspek-aspek yang dianalisis. Misalnya nih, kalau masjid berarti kita perlu ada ruang apa saja di situ. Digambarlah ruang dalamnya. Di breakdown, oh ternyata kalau masjidnya arsitek itu serambinya gede nih. Kemudian ruang wudhunya kayak gini nih, jadi digambar interiornya sama dijelaskan, oh ruangnya seperti ini. Bukan cuma sampai di situ, dianalisis lagi, oh ternyata ada pembagian zona nih, laki-laki dan perempuan di tempat masuk, itu dianalisis. Biasanya kalau saya anak-anak itu habis saya suruh gambar interior, itu saya suruh kasih atasnya kertas, apa sih, kertas Kingstreak, Kingstreak ya? Bukan Kingstreak, kertas yang untuk gambar, kertas kalkir yang transparan itu, kemudian dicoret-coret pakai stabilo. Oh kayak gini loh penghawaannya, pakai untuk penghawaan stabilo hijau, tapi kertas bawahnya kertas putih, atasnya tetap kertas transparan. Misalnya lembar transparan 1 untuk analisis penghawaannya, lembar transparan 2 untuk analisis organisasi ruangnya, lembar transparan 3 untuk analisis pembagian zona laki-laki perempuannya. Jadi di studi gitu loh, studi banding itu bukan cuma dijabarkan. Ya, ini terserah kalian nanti seperti apa, cuman intinya permohonan kami adalah objeknya di studi, bukan cuman didefinisikan. Balik ke studi banding, tadi ada 2 ya saya bilang. 1, studi bandingnya masjid yang didesain oleh arsitek. Yang kedua, studi banding terkait komunitas. Kalau kalian bisa dapat masjid yang ada komunitasnya yang sama yang kalian dapat, itu lebih bagus. Misalnya nih di masjid di Malang itu mana sih, Ghifari ya? Masjid Ghifari di Gria Santa itu ternyata di situ ada komunitas kebun organik. Itu nanti enak kalau kalian dapat itu. Jadi kalian bisa dapat ilmu tentang oh ternyata Masjid Ghifari ini cara mewadahi aktivitas komunitas sama aktivitas ibadah itu kayak gini tuh, dibedakan zonanya. Jadi bisa enak bisa dapat ilmu di situ. Bu, gimana kalau saya enggak dapat masjid yang ada komunitas yang kayak saya? Ya sudah, studi banding saja objek tempat komunitas itu beraktivitas. Misalnya dapat komunitas literasi, ya sudah, studi banding, oh komunitas literasi itu, misalnya saya dapat komunitas literasi, tempatnya itu di Surabaya. Oh biasanya mereka yang di Surabaya ini itu punya ruang A, punya ruang B, punya ruang D untuk komunitasnya. Oh ternyata mereka itu
secara bentuk ruang misalnya dia bentuk bangunan desainnya terbuka misalnya. Jadi dianalisis di studi ya. Yang seperti saya bilang tadi ada kajian ruangnya, ada kajian bentuknya. Ya. Saya ulang, kajian literatur ada 2, literatur masjid dan literatur komunitas. Studi banding ada 2, studi banding masjid yang didesain oleh arsitek, kemudian studi banding komunitas, syukur-syukur dapat masjid yang ada komunitasnya. Kalau tidak dapat, berarti studi banding tempat komunitas tersebut ada. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian dapat gambaran, oh berarti nanti masjid saya itu seperti ini loh. Gitu. Begitu ya, adik-adik tersayang, nggak sayang saya sama kalian. Ada pertanyaan? Sampai sini. Tidak ada. Bingung? Apa gimana? Biasanya bingung. Siapa yang tanya? Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Tadi kan disebutkan kalau lebih baik mencari masjid yang sudah sudah dirancang oleh ada arsiteknya. Tapi kalau misalkan di lingkungan saya terdapat masjid-masjid yang bangunannya sudah lama dan tidak tahu itu dibuat oleh arsitek atau bukan, gitu bagaimana, Mbak? Oke, baik. Mbak Dia, jadi untuk studi banding ini tidak harus menstudi masjid di lingkungan kalian. Kalian boleh cari kemana aja, boleh cari di internet kemana aja boleh, selama datanya lengkap. Data lengkap itu maksudnya apa? Kalian dapat denah masjidnya, kalian dapat kalau potongan, biasanya kalau masjid-masjid yang didesain sama arsitek itu ada gambar lengkapnya. Jadi kan bisa nganalisis, oh nata ruangnya itu gini loh. Oh, ngatur penghawaannya gini loh. Oh, masjid itu supaya nggak gaung sama nggak gema itu tingginya segini loh. Oh, ternyata biasanya malah ada penjelasan. Oh, kenapa sih simbol-simbolnya kayak gini? Nah, itu. Jadi boleh mencari masjid yang tidak di lingkungan. Yang di lingkungan itu yang dicari hanya tapaknya doang. Tapi untuk studi banding kalian boleh kemana-mana. Boleh ke luar negeri. Boleh kemana-mana. Selama dengan catatan data masjidnya lengkap. Kalau enggak lengkap, kalian nanti akan menganalisisnya itu kayak ya cuman sekedarnya gitu loh. Cuman mendefinisikan. Biasanya minimal dapat denah supaya kalian tuh dapat gambaran. Walah, ternyata gini ya, ngeletakkan serambi sama ruang wudhu itu gini ya. Misalnya karena kalau masjid itu ada beberapa isu-isu tertentu ya dibanding dengan bangunan umum. Misalnya konsep kesucian misalnya nih. Ada konsep kan kalau misalnya perempuan haid tidak boleh masuk ke ruang haram atau ruang sholat, misalnya kan ada aturan-aturan khusus dalam masjid, yang itu nanti kan bisa pelajari lewat studi banding. Contoh lain nih misalnya, oh ternyata masjid itu kan dia gede nih ya, kan ada masjid yang misalnya lebarnya sampai 9 meter, tapi kok di tengahnya nggak ada kolom ya misalnya, padahal kan ini logikanya harus pakai, nah itu gimana gitu loh. Jadi nanti kalian bisa tahu dari kalian mempelajari objek studi banding kalian. Supaya kalian bisa mempelajari, dapatkanlah objek dengan data yang lengkap. Minimal dapat denahnya sama potongannya. Ya, begitu. Ada lagi? Mbak Dia, paham ya? Iya, Bu, paham. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan lain? Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Rekza, Diana Emelda, namamu ya sangat British. Ya, Mbak Rekza. Di dekat rumah saya itu masjidnya lantai 2, Bu. Terus? Itu tuh saya pakai itu saja atau itu lantai 2 kan apa tidak menyusahkan, apa saya harus mencari di luar kelurahan saya? Baik, pertanyaan bagus yang mungkin nanti kalian akan jumpai. Jadi, ketika kalian mencari masjid di lingkungan, fokus kalian itu bukan pada bangunan masjidnya. Karena bangunannya itu dianggap tidak ada. Jadi fokus pada ukuran tapaknya. Kalau ukuran tapaknya antara 50 sampai 100, ambillah tapak itu. Dan si masjid itu dianggap kosong. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan data tapak, yang nanti akan dapat penjelasan dari Bu Fiska, kami tidak akan menemukan lagi gambar data tapak yang tapak itu sudah ada masjidnya. Kenapa? Karena bangunan masjid dianggap tidak
Tidak Tidak ada. ada. Mau masjidnya lantai 5, lantai 3, atau underground, itu dianggap kosong. Selama tapaknya ukuran 50 sampai 1000, 500 sampai 1000. Ambillah untuk tapak kalian. Begitu ya. Bu, nanti saya desain masjidnya 2 lantai juga nggak sih, Bu? Karena kan kebutuhan masyarakat saya 2 lantai. Nah, untuk DAI 2, kalian dipaksa mendesain hanya 1 lantai. Karena ilmu teknologi bangunan kalian masih struktur 1 lantai. Ya, jadi dipaksa gimana lah caranya nanti. Jadi intinya hanya membuat masjid 1 lantai. Itu tantangannya nanti. Gimana ya saya mewadai aktivitas dalam 1 lantai. Begitu. Jelas Mbak Reza? Iya Bu, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan lain? Bu, izin bertanya. Siapa itu? Angkat tangan. Yang keluar wajahnya Prihandini soalnya. Raise hand. Muhammad Ali Fardan. Ya. Muhammad Ali Fardan, nggak kelihatan wajahnya. Ya wes, ngomong dulu. Biasanya nanti muncul. Silakan. Mas Kan Ali. di dekat rumah saya itu ada masjid yang ada komunitasnya sekalian ya Bu ya. Namun Ya. komunitasnya itu lebih ke literasi kitab kuning. Oke. Apakah Terus? ketika saya mendapat apa itu yang Komunitas. masjid literasi, apakah boleh saya mengambil Studi bandingnya di situ. Ya Bu. Boleh. Selama nanti data studi bandingmu cukup gitu loh. Jadi jadi gini, studi banding itu minimal 1. Tapi kalau dirasa kurang dari studi banding itu, boleh studi bandingnya 2. Misalnya nih ya, siapa Ali ya? Ali tadi ternyata di situ ada beruntungnya kamu dapat masjid komunitas literasi. Kemudian studi bandingnya ambil studi banding di tempat sekitarmu, masjid komunitas literasi. Ternyata pas saya studi banding, ternyata mereka tuh cuman yang di literasi cuman kitab kuning ya. Terus ternyata wadahnya cuman ini. Tapi saya tuh pengen misalnya saya pengen literasinya bukan cuman literatur Islam misalnya. Nah, ternyata kamu akhirnya perlu studi banding ke tempat lain. Jadi akhirnya kamu ngambil 2. Misalnya studi banding komunitas literasi tertentu satu komunitas gitu. Yang ternyata di situ tuh ada aktivitas yang lebih lengkap. Jadi tidak apa-apa, jadi mengambil 2. Tapi kalau si Ali merasa sudah cukup, ya sudah, nggak apa-apa, ambil di situ saja. Boleh saja, Alia. Begitu. Berarti dikembangkan jadi 2 organisasi begitu Bu ya? Maksudnya dikembangkan jadi 2. Literasi kitab kuning sama literasi yang formal. Oh ya, itu seandainya Ali dalam perancangannya Ali itu sudah punya ancang-ancang nih. Saya mau desain komunitas yang di masjid yang saya yang baru ini itu 2 misalnya. Berarti kan tidak cukup Ali hanya studi banding di masjid Ali yang sekarang yang ada komunitas kitab kuningnya itu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pertanyaan lain? Sudah? Jelas, oke. Masuk ke tugas ketiga. Jadi tugas pertama studi literatur, tugas kedua studi banding, tugas ketiga ini yang cukup memeras energi, yaitu ini, membuat tagline. Kalian sudah belajar buat tagline belum di DAI 1? Sudah. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi nanti nih setelah kalian setelah kalian studi literasi studi banding, kalian itu buat satu tagline untuk masjid kalian. Bu, tagline sama konsep bedanya apa? Tagline itu ide dasar, konsep itu ide lanjutan gitu ya. Gampangnya gitu deh lah. Jadi gimana Bu saya dapat ide itu? Apakah saya ujuk-ujuk dapat wangsit nih? Enggak dong. Dapat idenya dari kalian setelah mengkaji masjid, mengkaji komunitas, sama melakukan studi banding. Misalnya nih kayak gini.
Nadifa dapat komunitas 3R. Kemudian dia melakukan studi masjid. Oh, ternyata nih pas saya lakukan studi literatur masjid, itu saya itu dapat satu ilmu. Pertama, masjid itu adalah bukan cuma tempat ibadah nih ternyata. Kalau kita belajar pas zamannya Rasul, masjid itu malah punya fungsi yang beragam. Oh, berarti bisa banyak fungsi ya. Ada ilmu satu. Ilmu dua. Oh, ternyata pas saya belajar masjid, sekarang itu masjid itu lagi punya masalah, yaitu masjidnya gede, tapi jamaahnya dikit. Mas, ilmu kedua. Kemudian kajian studi tentang komunitas 3R. Oh, ternyata komunitas 3R itu mereka tuh suka ngumpul-ngumpulkan barang bekas ya. Oh, dapat beberapa ilmu kan. Itu dirangkai semua itu. Oh, berarti saya mau buat masjid saya itu masjid, tagline-nya itu kalau 3R itu apa ya? Masjid untuk semua, misalnya ini gampangnya. Jadi tagline saya masjid untuk semua. Masjid untuk semua ini didapat dari isu satu, bahwa masjid itu sejatinya bukan cuma hanya untuk tempat ibadah, tapi bisa juga untuk jual beli, tapi ditata ya, misalnya bisa juga untuk main-main anak-anak. Jadi bisa banyak fungsi, bukan cuma fungsi sholat. Terus yang kedua, ternyata masjid untuk semua ini maksud saya adalah masjid yang punya konsep yang terbuka, karena ternyata sekarang itu ada isu masjidnya gede tapi ditutup sama pagar yang masif, jamaahnya sedikit. Jadi saya tuh mau buat desain masjid yang dia tuh mengundang banyak orang untuk datang. Misalnya nggak saya kasih itu deh, nggak saya kasih pagar. Tapi gimana ya kalau nanti ada maling kotak amal, ya nanti saya pikirkan deh misalnya. Kemudian yang masjid untuk semua, misalnya yang tadi hubungannya sama 3R, misalnya reuse, recycle. Oh, jadi nanti kalau masjid untuk semua, saya bisa ngundang banyak kalangan masyarakat, mulai dari yang kalangan bawah, menengah, atas, mulai yang pengumpul sampah, mulai yang pengolah sampah, mulai sampai yang menjual sampah. Jadi semua kalangan masyarakat terlibat. Nah, jadi tagline saya masjid untuk semua. Dengan pertimbangan isu-isu yang sudah saya dapat dari hasil studi literatur dan studi banding saya. Begitu ya. Terkait tagline, paham nggak sih? Jelas apa bingung? Paham ya? Mas Rahmat. Mas Rahmat paham apa bingung? Saya mulai searching wajah-wajah yang melas. Mas Rahmat paham? Bingung? Rahmat Syah Alam. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Mbak Karismawati Nur. Insya Allah paham, Bu. Oke, coba diulang penjelasan saya, Mbak Ismawati. Kalau yang tagline tadi itu kayak merumuskan sebuah nama dari masalah-masalah yang ada gitu. Oke, merumuskan sebuah ide solusi dari isu yang kita dapat. Mbak Karismawati, pilih temanmu satu. Kan kalian suruh milih temen kayak milih jodoh loh. Jangan itu langsung malu-malu loh. Asmaina. Asmaina, yuk Mbak Asmaina. Coba jelaskan apa yang di studi banding. Mbak Asmaina, sarapan mungkin dia. Mbak Asmaina, mana orangnya? Karisma? Saya, Bu. Oh ya, coba dijelaskan. Apa sih yang dimaksud studi banding tadi? Yang di studi bandingkan apa sih? Komunitas di suatu masjid itu. Nah, apalagi? Terus mungkin kayak desainnya gitu loh, Bu. Oke, saya sebentar. Yang di studi banding ada berapa? Ada 2. 2. Apa saja? Kajian komunitas sama ya, sama apa lagi ya tadi? Lupa. Loh, ayo. Bukan apa ya? Komunitas yang di studi banding objek, komunitas sama objek. Objek apa teman-teman? Masjid. 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 Ya.
Masjid Masjid, sama Bu. komunitasnya. Ya wis, oke lah. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Bu. Bu. Gofur, kamu pindah ya tadi ya? Ya. Oke, silakan Gofur. Saya sebenarnya DAI 2 ini konsep dasarnya itu redesign atau kita desain dari awal sih, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Konsepnya bukan konsep. DAI 2 ini adalah desain, bukan redesign. Kenapa saya bilang desain? Yaitu tadi, ketika kalian cari masjid lingkungan, masjidnya, bangunan masjidnya dianggap tidak ada. Kalian cuma pinjam tapaknya. Jadi desain mulai nol. Jadi tanpa memperhatikan masjid yang lama tempat kalian mendesain. Ternyata yang lama 2 lantai, 7 lantai itu diabaikan. Yang dipakai hanya tapaknya. Begitu ya, Mas Gofur? Jelas? Sudah jelas, Mas Gofur? Putus-putus. Putus-putus. Jelas, Bu. Oke, jelas. Pertanyaan lain? Syafiq. Oh iya, Syafiq ada mau ditanyakan? Syafiq Amar. Iya, Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Paham ya Syafiq ya? Paham, Bu. Insya Allah. Ya, yakin. Rambutmu gondrong, Le. Kamu kalau offline nanti ada gunting melayang nanti tak di petal. Oke. Terkait studi banding, studi literatur, tagline jelas ya. Jadi kayaknya nih kalian akan mengerjakan sekitar 5-6 lembar di pekan ini. Yang itu wajib diasistensikan. Sudah ya. Kemudian setelah perkuliahan ini nanti akan ada materi data tapak dan data literatur yang akan disampaikan oleh Bu Fiska melalui media YouTube yang akan di-share di e-learning masing-masing. Jadi silakan dicek nanti ya. Nah, ini saya ulang tugasnya mahasiswa. Jadi tadi setelah kuliah ngecek materi, yang kedua mulai mencari data atau mulai mencari lokasi masjid mana yang mau dipakai. Kalau sudah fix, turun ke lokasi bawa meteran. Bu nggak punya meteran, ya apa ya? Karena kadang itu sebagai arsitek itu kadang-kadang, sometimes kita bisa dapat data itu di internet, apalagi sekarang ada Google Earth, Google Map yang kita bisa ukur. Cuman kalau kita mau bangun beneran itu pasti ngukur. Karena kadang-kadang selisih 1 meter, jangankan 1 meter, 50 cm itu implikasinya besar ke rancangan. Jadi saran saya kalau sudah dapat lokasi, diukur bawa meteran, lokasinya berapa. Sebelum mengukur bawa meteran ke tapak, itu ukur dulu lokasi kalian di Google Earth atau di Google Map. Apakah luasannya sudah 500 sampai 1000 meter persegi? Kalau belum, mencari lokasi masjid lain. Jangan belum diukur di Google Map, tapi kalian sudah turun, nanti capek. Nanti sambatan, Bu, ini gimana tugasnya nggak jelas, bensin saya habis, Bu, saya sampai kelaparan. Nah, nggak ada kejadian gitu ya. Jadi, cari lokasi dulu, cari di Google Earth atau Google Map. Kayaknya semuanya ada kan ya, lingkungannya di Google Earth ya? Ada yang nggak ada nggak sih rumahnya di Google Earth? Ada berarti semua ya? Saya bayangkan yang pelosok gitu. Ada berarti ya, oke. Berarti cari Google Earth, diukur dulu, kalau luasannya 500 sampai 1000, ambil, terus turun ke lokasi, diukur beneran. Diukur beneran itu kenapa? Karena kadang-kadang di Google Earth itu bentuknya persegi. Misalnya persegi, tapi ternyata di lokasi aslinya trapesium misalnya, atau tidak beraturan. Itu perlu. Kemudian setelah ngukur di foto. Jadi foto-foto, ngukur, survei lah ya. Terus nanti keren lah ya ke sana. Datang lah. Ini ngapain Mas? Saya arsitek Pak. Dapat tugas gini loh, kan keren nanti. Walah, anaknya Pak ini tuh kuliah arsitek kan. Jadi pencitraan nanti ya. Ini ngajarin nggak benar dosennya. Itulah ya. Soalnya biasanya anak arsitek tuh gaya kalau turun lapangan itu, apalagi di kampung nih ya. Walah, anaknya Pak Iki pinternya gitu biasanya. Biasanya kalau nggak biasa ya sudah. Oke ya, sampai tadi turun ke lapangan, diukur di foto. Bu, fungsi foto buat apa? Untuk tahu tapaknya ada apa saja.
Apa saya perlu foto masjid? Ya kalau mau ya bolehlah. Cuman yang diperlukan di tapak itu biasanya satu, batas kanan kirinya ada apa. Karena batas ini nanti berhubungan sama desain bangunan sama desain pembatasan tapak. Yang kedua, yang perlu difoto itu di tapakmu itu ada vegetasi atau potensi apa saja. Misalnya di situ ada batu gede, Bu. Wah, ini batunya nanti bisa saya buat jadi tamannya misalnya. Ternyata di tapak saya itu banyak vegetasinya, pohon pepaya, pohon mangga, itu difoto, potensi alamnya difoto. Kemudian apalagi ya? Nantilah ada materinya di Bu Fiska. Jadi di foto yang sekiranya diperlukan untuk desain. Kemudian sudah, oke. Jadi kalian sudah yang tadi yang dilakukan itu disebut dengan survei dan menyajikan data tapak sebagai data awal. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ada 1, 2, 3, ada 4 data yang perlu kalian susun. Saya ulang ya sambil ngecek catatan kalian. 1, studi literatur. Yang distudi adalah tentang masjid, termasuk isu-isunya. Yang kedua adalah tentang komunitas, termasuk isu-isunya. Yang kedua, studi banding. Studi bandingnya adalah studi banding objek masjid. Saya sarankan yang ada arsiteknya. Kalau nggak ada ya wes terserah lah. Yang penting punya data yang cukup bagus untuk kalian pelajari. Yang kedua, studi banding tentang komunitas atau tempat komunitas tersebut. Yang ketiga, sebelum tagline, oh enggak deh, tagline dulu. Yang ketiga itu kalian sudah menyusun tagline. Tagline itu adalah ide dasar kalian untuk menyelesaikan isu yang ada di objek kalian. Yang keempat adalah data, apa Mbak Afifah? Data tapak, Bu. Iya, pintar sekali, data tapak. Sekali lagi saya tekankan, awas aja kalau ada gambar data tapak, ada objek atau bangunan masjidnya. Jadi data tapak itu tapaknya dianggap kosong. Tidak ada masjidnya. Kalian hanya minjem tapaknya tanpa memperhatikan masjidnya. Di data tapak ini nanti ada beberapa aspek tapak yang perlu kalian jabarkan. Nanti materinya bisa didapat di materi yang akan disampaikan oleh Bu Fiska melalui YouTube. Begitu ya, teman-teman. Berarti ada 4, literatur, studi banding, tagline, dan data tapak. Dikumpulkan kapan, Bu? Besok. Enggak kaget kan? Saya tahu, pasti kalian tahu nggak saya ngeprank. Sudah ya, jelas di minggu 1. Ada pertanyaan terkait tugas? Tidak ada. Jelas ya? Bu, lagi Bu Gofur. Gofur, ya. Kamu 3 kali lewat Pak, Gofur. Terkait isunya kan menyesuaikan Bu ya, dari misalkan setiap daerah kan memiliki pasti isu yang berbeda-beda. Jadi di daerah saya misalkan isunya misal terdapat banyak warga yang terkena COVID misalkan gitu. Jadi masjidnya didesain dengan memiliki banyak terbuka agar sirkulasi udaranya lebih baik seperti itu. Bagus. Ya. Itu bisa ditambahkan, isu itu bisa ditambahkan, isu yang sangat apa ya, sangat khusus ya, sesuai dengan kondisi tapaknya masing-masing. Jadi nanti itu bisa jadi dasar kamu dalam merumuskan tagline. Ya. Isu itu nanti dijelaskan di mana, Bu? Bisa di data masjid, isu masjid misalnya bisa dimasukkan di misalnya di data, kalau tapak enggak ya. Kalau saran saya mungkin di data literatur masjid. Ya, atau mungkin di tambahan di data tapak juga boleh, atau langsung dijelaskan di tagline juga tidak apa-apa. Baik sekali, Gofur, itu memberi satu insight buat teman-temanmu. Next, ada pertanyaan lain? Oh iya Bu, saya mau tanya. Siapa namanya? Ridwan Afandi. Hah? Putus-putus, Le. Muhammad Ridwan Afandi. Ya wes. Oh, sudah muncul. Oh, Ridwan. Ini biasanya suka tanya juga. Silakan Mas Ridwan. Oh iya Bu, kalau di data tapaknya itu mencantumkan apa tidak ya? Seumpama ada di data tapaknya itu mencantumkan vegetasi yang lama di situ, apa yang sudah tertata saat bangunan masjid itu dibangun. Oke. Kalau saran saya itu cantumkan vegetasi alami.
bukan vegetasi artifisial. Karena kalau artifisial tuh kayak taman yang udah ditata gitu ya. Itu biasanya bagian dari desain masjid sekarang. Tapi cantumkan saja masjid vegetasi alam itu misalnya kayak ada pohon mangga, ada pohon apa, yang itu kayak kalian bisa manfaatkan itu sebagai bagian dari desain kalian. Kalau si artifisial itu dimasukkan juga, nanti khawatirnya desain kalian jadi terbatas. Nanti akhirnya langgamnya lama-lama kayak desain masjid yang lama gitu ya. Cuman itu kembali fleksibel, terus tergantung kalian nanti maunya masjid kalian seperti apa. Seandainya si artifisial ini dianggap mampu memberikan potensi di desain kalian, silakan dimasukkan. Cuman sepertinya biasanya yang artifisial itu malah akan membatasi desain kalian. Jadi saran saya desain vegetasinya yang alami saja, yang memungkinkan dikembangkan di desain yang baru. Begitu Mas Ridwan. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan lain? Sudah? Saya Bu. Oke, Koni ya silakan. Ini kan untuk pengumpulannya kan lembaran gitu Bu ya minggu depan. Yes. Nah itu nanti kita presentasikan bagaimana. Iya, ya pokoknya waktu pengumpulan. Iya, pokoknya pengumpulan. Ya, silakan. Si Febi mau ngumpulkan minggu depan. Iya, itu kan dalam bentuk lembaran ya Bu ya. Nanti pas pengumpulan itu kita juga mempresentasikan apa yang kita analisis atau enggak Bu? Iya dong, dipresentasikan. Cuman nanti formatnya agak beda. Misalnya nih kalau di logbook itu kan detail. Tapi kalau di aprep nanti kan presentasinya pakai aprep. Ada beberapa dosen penguji itu yang menghendaki logbook, tapi mungkin tidak semua. Kalau kalian aprep nanti biasanya kesimpulan dari analisis kalian yang dimasukkan, tidak semua. Karena kalau semua nggak cukup A1. Kalau mau lebih A1 ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau lebih dari A1. Cuman biasanya anak-anak sudah kelenger pakai A1. Jadi yang dimasukkan ketika di logbook itu detail, sangat detail. Dan itu memang akan kalau nggak detail diprotes sama dosen pengampu. Tapi ketika di aprep biasanya hanya kesimpulan atau analisis-analisis yang dimasukkan itu yang penting-penting saja yang sesuai dengan konsep yang kalian suguhkan. Misalnya nih, si Febi, kamu pakai green moss atau masjid hijau, green sustainable moss misalnya. Ternyata analisis yang paling memberikan yang cukup apa sih namanya? Cukup potensial itu adalah analisis yang berhubungan sama tapak. Jadi mungkin di aprep itu analisis tapakmu itu punya prosentase di aprepmu itu cukup besar dibanding analisis fungsi sama analisis bentuk gitu loh. Jadi itu nanti disesuaikan sama konsep masing-masing. Tapi kalau di logbook harus detail, nggak boleh kalau singkat-singkat gitu ya, Mbak Febi ya. Iya Bu. Terus untuk saat pengumpulan apa ada pertemuan Zoom gitu Bu untuk kita mempresentasikan ke dosen secara langsung gimananya? Biasanya kalau pengumpulan itu ada pengumpulan UTS sama pengumpulan UAS. Kalau UTS biasanya tidak ada presentasi, tapi UAS itu ada. Biasanya kita masukkan ke Docs. Bener ya, Docs DAI Online Exhibition itu, yang kan memang presentasi itu. Tapi tidak akan ada diskusi tanya-jawab. Tapi nanti tergantung ya, ternyata tiba-tiba ada dosen yang saya mau ini karena mahasiswanya gini, saya penasaran ini pengen tanya langsung. Nah, itu beda lagi, mungkin ada Zoom yang kayak ujian skripsi gitu. Tapi kalau Koniah Febiosa mau inden untuk itu, nanti saya catatkan khusus Febiosa ada Zoom yang diuji oleh dua dewan penguji. Atau maksudnya, maaf Bu Ais, atau maksudnya itu setiap minggu ada presentasi gitu kan Mbak maksudnya? Iya Bu. Oh, setiap itu minggu. Maksudnya. Itu tergantung pengampu masing-masing ya Bu Ais ya? Iya, betul. Jadi kayak lebih ke diskusi kayak asistensi gitu. Jadi bukan presentasi yang bukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Febiosa akan mempresentasikan enggak. Jadi lebih ke diskusi Zoom biasanya. Bisa Zoom, bisa macam-macam lah ya. Begitu Mbak Febi. Saya panggil Febi deh, susah panggil Koniah. Ya Bu, terima kasih Bu. Terkait dengan data tapak, itu kan sebenarnya di DAI 1 kemarin kalian sudah latihan ya. Jadi kalian sudah latihan untuk menggambarkan kondisi existing tapak yang taman itu loh. Yang semester lalu ingat nggak? Itu kan sebelum kalian menentukan lokasi di area taman yang akan kalian desain, itu kan kalian
menggambar kondisi existing tapak. Jadi semacam yang ada di DAI 1 kemarin, cuman di DAI 2 ini lebih detail, nanti disesuaikan dengan materi terbaru yang akan dijelaskan Bu Fiska melalui YouTube. Gitu, Bu Ais. Ya, baik. Terima kasih Bu Lulu. Intinya kalau DAI 2 ini naiklah kompleksitasnya. Ya iyalah, ilmunya sudah naik. Pertanyaan yang lain, monggo. Sudah jelas. Oke, ini masih ada 15 kali pertemuan lagi. Nanti bisa dibaca sendiri ya menurut saya. Intinya saya jelaskan dulu di minggu pertama ini tugasnya seperti apa. Saya persingkat aja untuk minggu kedua sampai minggu ke-15. Minggu kedua akan ada materi dan progres. Jadi tugas yang kalian kerjakan di minggu ini itu akan diprogres di pekan depan dengan dosen pengampu masing-masing. Biasanya ada yang menghendaki sebelum progres itu wajib asistensi dulu. Biasanya asistensinya antara, kalau karena Kamis berarti antara Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Itu seperti itu. Kemudian di minggu ketiga akan ada materi fikih dan usul fikih dalam arsitektur. Ada juga, ini tadi yang ditanyakan sama Gofur. Mungkin ini bisa jadi materi yang cukup membantu bangunan masjid di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Pak Arief. Nah, di sini nanti kalian dapat tugas tambahan, yaitu mengaitkan studi banding atau studi preseden kalian dengan nilai-nilai keislaman dalam desain masjid. Jadi nanti kan ada materi usul fikih nih. Ternyata fikih masjid itu punya aturan-aturan tertentu. Nah, setelah kalian studi banding itu nanti dianalisis, misalnya nih masjidnya kalian yang disurvei itu, bukan yang di studi banding itu ternyata secara fikih itu dia kurang sesuai, itu dianalisis. Jadi ditambahkan lembar analisis fikih di dalam masjid yang di studi banding. Kemudian masuk minggu keempat ini, minggu keempat adalah pengumpulan semua data. Jadi tugas minggu sekarang itu dikumpulkan di minggu keempat, yaitu yang dikumpulkan studi literatur, studi banding, dan data tapak. Bu, yang dikumpulkan sudah finishing apa belum? Bagaimana Bu Lulu? Pengumpulannya sudah di finishing apa belum Bu Lulu yang minggu keempat ini? Minggu keempat tanggal 30 itu ya Bu Aisyah? Ya. Ya, kalau memang sudah di ACC oleh pengampu atau asisten dosen, nanti mungkin ada asisten dosen Bu Ais, nanti lihat pengumuman selanjutnya yang sudah di ACC oleh pengampu atau asisten dosen, maka bisa di finishing. Ya, yang jelas dari keempat minggu ini, keempat analisisnya ini harus sudah selesai semua, mulai dari data tapak, kemudian literatur, studi banding, data tapak, dan sampai dengan fungsi ya. Ya, belum Bu, masih pengumpulan belum data. Ya? Belum. Oh iya, berarti data itu harus sudah selesai Bu Ais sebelum masuk analisis. Ya. Saran saya sudah di finishing, karena kalau nggak di finishing itu lama, finishingnya kan banyak. Tapi ya itu tadi, kalau ada yang merasa, itu tadilah tergantung ke sudah ACC apa belum. Cuman kalau saran saya sudah ACC dan sudah di finishing biar nggak numpuk tugas. Karena pasti akan numpuk dengan analisis berikutnya yang akan kalian kerjakan. Jadi masuk di analisis fungsi, ada tambahan tugas lagi kan, ada analisis tapak, sampai dengan analisis bentuk, itu akan nambah terus sampai dengan gambar. Jadi harus dicicil finishingnya. Oke, nah ketika pengumpulan akan turun materi baru, yaitu analisis fungsi, aktivitas, dan ruang. Ini akan disampaikan oleh Bu Lulu dan dapat tugas mengerjakan analisis fungsi. Kemudian pekan depan progres analisis fungsi dan ada materi analisis tapak. Pekan depannya lagi ada materi analisis bentuk dan materi akustik masjid, plus ada progres analisis tapak, fungsi, bentuk. Kemudian di minggu ke-7 pengumpulan. Biasanya nih ya, biasanya. Tadi kan di minggu keempat sudah pengumpulan data tapak, masukkan ke Google Classroom. Itu sudah nggak dikembalikan. Kita simpen dulu supaya kalian bisa fokus ke analisis. Jadi minggu kelima, 6, 7 kalian fokus ngerjakan analisis tapak, fungsi, dan bentuk, dan dikumpulkan di minggu ke-7 di Google Classroom dengan room yang lain. Ya, jadi sudah
ada 2 pengumpulan nih di minggu ke-7, pengumpulan pengumpulan data sama pengumpulan analisis. Dan di minggu ke-7 ini juga akan ada materi konsep dan membuat konsep. Kemudian minggu ke-8 ada pengumpulan tugas UTS. Nah, ini nih. Jadi di minggu ke-8 itu terkumpullah semua data dari data tapak dan seterusnya tadi, dari analisis sampai konsep itu dikumpulkan. Ditambahkan ada market studi. Bu, market studi itu apa? Sebetulnya market studi ini itu bagian dari analisis fungsi. Jadi kalian nanti akan ada materinya, insya Allah, itu mengolah bentuk untuk dapat bentuk. Jadi market studi ini bagian dari analisis bentuk. Nah, ini nanti dikumpulkan sebagai salah satu bahan UTS. Jadi teknisnya adalah nanti kalian buat kayak market, tapi misalnya mau dari bentuk kotak nih. Kalian ngolah bentuk, ngolah-ngolah, tapi ngolahnya pakai market, bukan pakai sketsa. Oh, misalnya, jadi ada biasanya ketemu 6 alternatif bentuk yang akan kalian gunakan atau kalian pilih dalam bentuk desain kalian. Hati-hati, ini mungkin saya ingatkan di awal dan akan diingatkan lagi. Jadi, market studi analisis bentuk ini kan jumlahnya 6 bentuknya dalam satu market, dalam satu papan A3 itu akan ada 6 bentuk market. 6 bentuk market ini adalah bentuk yang benar-benar berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi banyak mahasiswa itu yang menganggap bahwa si 6 ini adalah transformasi bentuknya. Jadi cuma satu, enggak. Jadi market studi ini kalian buat 6 market bentuk masjid yang market